Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Sakti. Saya dari kelas MI 3D dengan NIM 2305102134. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai PHP, HTML, dan bagaimana bahasa pemrograman itu bisa disebut sebagai bahasa pemrograman. Nah, dan juga kita akan membahas mengenai operator-operator pada PHP. Nah, tujuan saya membuat video ini ingin memperbaiki nilai saya yang kurang pada kuis pekan lalu. Saksikan video saya berikut ini. Nah, baik, kita lanjut ke pembahasan kita mengenai pemrograman web bersama saya Bima Sakti. Nah, kita lanjut saja ke pertanyaan kita yang pertama. Nah, pertanyaan pertama itu, apa sih itu server side dalam PHP? Nah, server side dalam PHP berarti bahwa kode PHP dieksekusi di sisi server, bukan di sisi klien atau di sisi browser. Saat pengguna mengakses halaman web yang ditulis dengan PHP, permintaan dari klien dikirim ke server. Server kemudian menjalankan skrip PHP dan menghasilkan keluaran seperti HTML yang dikirim kembali ke browser pengguna. Nah, artinya ketika kita menggunakan program PHP, maka program kita itu akan dieksekusi pada sisi server. Lalu setelah dieksekusi, maka akan ditampilkan ke sisi kita kembali, yaitu sisi klien. Nah, kita lanjut ke pertanyaan kita yang berikutnya. Nah, apakah HTML itu merupakan bahasa pemrograman? HTML atau Hypertext Markup Language bukanlah bahasa pemrograman, melainkan bahasa markup yang digunakan untuk mendeskripsikan struktur dan konten halaman web. Dalam HTML, kita mendefinisikan elemen-elemen seperti paragraf, heading, gambar, dan tautan untuk menentukan bagaimana konten akan ditampilkan di dalam browser. Berbeda dengan bahasa pemrograman, HTML tidak memerlukan logika pemrograman seperti perulangan, pengkondisian, atau pengolahan data. HTML hanya mengatur tampilan dan struktur dokumen. Sementara bahasa pemrograman seperti JavaScript atau PHP digunakan untuk mengelola logika dan interaksi dinamis. Nah, artinya HTML ini hanya mengurus tampilan luar dari bahasa pemrograman. Yang artinya HTML ini hanya hanya sebagai pembungkus dari bahasa pemrograman yang kita buat. Oke, kita lanjut. Nah, apakah yang dimaksud dengan PHP merupakan bahasa yang sensitive case? Oke, PHP disebut sebagai bahasa yang sensitive case karena membedakan antara huruf besar dan huruf kecil dalam penulisan variabel, function, dan elemen lainnya. Misalnya, variabel $nama berbeda dengan variabel $nama dengan huruf besar di depannya. Atau misal $nama dengan huruf besar semua. Sehingga ketiganya dianggap sebagai variabel yang berbeda. Namun, ada pengecualian untuk beberapa elemen seperti function bawaan dan kata kunci, di mana PHP tidak sesensitif terhadap huruf besar atau huruf kecil. Function seperti echo dapat ditulis dengan echo huruf besar semua, atau echo dengan huruf besar di depannya, atau echo dengan huruf kecil semua, tanpa mempengaruhi hasilnya. Meskipun demikian, untuk variabel dan sebagian besar komponen lainnya, perbedaan huruf besar huruf kecil penting dalam PHP. Nah, artinya jika kita hanya merubah satu huruf besar dalam sebuah variabel, maka nilai variabel itu atau variabel itu akan berbeda meskipun dengan kata yang sama, hanya dengan merubah satu huruf saja. Itu yang disebut sebagai sensitive case. Artinya setiap huruf besar, huruf kecil itu mempengaruhi variabel, function, dan elemen lainnya di dalam sebuah PHP. Namun ada pengecualian untuk kata kunci dan function bawaan.
Function bawaan seperti echo itu dapat ditulis dengan huruf besar semua, huruf kecil saja, atau hanya huruf besar di awalnya. Itu tidak akan berpengaruh. Nah, kita lanjut. Nah, selanjutnya, apa syarat bahasa dapat disebut sebagai bahasa pemrograman? Nah, sebuah bahasa dapat disebut sebagai bahasa pemrograman jika memenuhi beberapa syarat penting yang memungkinkan komputer untuk memahami dan mengeksekusi instruksi yang diberikan. Pertama, bahasa tersebut harus memiliki sintaks yang jelas, yaitu aturan dalam penulisan yang menentukan bagaimana instruksi harus ditulis dan diorganisir. Kedua, bahasa pemrograman harus mampu melakukan proses logika seperti operasi perhitungan, pengambilan keputusan melalui pengkondisian dan perulangan. Selain itu, bahasa tersebut harus mendukung pengolahan variabel yang memungkinkan data disimpan dan dimanipulasi selama eksekusi program. Sebuah bahasa pemrograman juga harus Turing complete, yang artinya mampu melakukan segala sesuatu yang secara teoritis bisa dikerjakan oleh mesin Turing, termasuk pemrosesan perulangan dan kondisi kompleks. Selain itu, bahasa pemrograman harus dapat mengeksekusi instruksi, baik secara langsung melalui interpreter atau melalui kompilasi menjadi kode mesin. Terakhir, bahasa tersebut harus memiliki kontrol alur program, mengendalikan bagaimana program berjalan berdasarkan kondisi yang berbeda. Jika suatu bahasa memenuhi syarat-syarat ini, maka ia bisa dikategorikan sebagai bahasa pemrograman. Kita lanjut. Apa-apa saja operator dalam PHP? Yang pertama yaitu operator dalam aritmatika. Operator aritmatika adalah operator yang digunakan untuk melakukan operasi matematis pada nilai numerik. Beberapa operator yang digunakan adalah yang pertama yaitu penjumlahan. Operator ini menjumlahkan dua nilai, misalnya 5 ditambah 3 akan menghasilkan 8. Yang kedua adalah pengurangan, digunakan untuk mengurangi satu nilai dari nilai lainnya. Sebagai contoh, 5 dikurang 3 menghasilkan 2. Yang ketiga adalah perkalian. Operator ini digunakan mengalihkan dua angka. Contoh, 5 dikali 3 menghasilkan nilai 15. Yang keempat adalah pembagian. Operator ini membagikan satu angka dengan angka lainnya. Misalnya, 6 dibagi 3 akan menghasilkan 2. Yang mirip dengan pembagian yaitu modulus, yaitu hasil sisa bagi. Operator modulus mengembalikan sisa pembagian dari dua angka. Sebagai contoh, 5 modulus 3 menghasilkan 2, karena 5 dibagi 3 sisanya adalah 2. Yang selanjutnya adalah eksponensia atau perpangkatan. Operator ini digunakan untuk pangkat. Contoh, 2 dipangkatkan dengan 3 menghasilkan 8. Oke, kita lanjut ke operator perbandingan dalam PHP. Operator perbandingan digunakan untuk membandingkan dua nilai. Hasilnya adalah nilai boolean atau true atau false yang digunakan dalam pengkondisian. Yang pertama yaitu operator 2 sama dengan atau sama dengan. Pembandingan dua nilai dan mengambil true jika nilainya sama, meskipun tipe datanya berbeda. Contoh, 5 sama dengan 5 akan mengembalikan true. Yang selanjutnya sama dengannya 3 atau identik. Membandingkan nilai dan tipe data. Hasilnya true hanya jika nilai dan tipe data keduanya sama. Contoh, 5 identik 5 akan mengembalikan false karena satu adalah integer dan lainnya adalah string. Yang selanjutnya tidak sama dengan. Mengembalikan nilai true jika dua nilai berbeda. Contoh, 5 tidak sama dengan 3 akan menghasilkan true. Yang selanjutnya tidak identik. Mengembalikan true jika nilai atau tipe data berbeda. Misalnya 5 tidak identik dengan 5, menghasilkan nilai true karena tipe datanya berbeda. Yang selanjutnya lebih besar dari. Pengembalian true jika nilai di sebelah kiri lebih besar dari yang di sebelah kanan.
Contoh, 5 lebih besar sama dengan 3 akan menghasilkan nilai true. Yang selanjutnya, lebih kecil. Mengembalikan nilai true jika di sebelah kiri lebih kecil dari yang sebelah kanan. Contoh, 3 lebih kecil dari 5 menghasilkan nilai true. Yang selanjutnya, 5 lebih besar atau sama dengan. Mengembalikan nilai true jika nilai di sebelah kiri lebih besar atau sama dengan yang sebelah kanan. Contoh, 5 lebih besar sama dengan 5 akan menghasilkan nilai true. Yang terakhir, lebih kecil atau sama dengan. Mengembalikan nilai true jika di sebelah kiri lebih kecil atau sama dengan yang sebelah kanan. Contoh, 3 lebih kecil sama dengan 5 menghasilkan nilai true. Yang terakhir adalah operator boolean. Nah, operator boolean atau logika digunakan untuk menggabungkan beberapa ekspresi logika. Hasilnya true atau false. Biasanya digunakan dalam perulangan atau dalam pengambilan keputusan. Nah, yang pertama adalah and yang dilambangkan dengan 2 sama dengan atau dan. Pengambilan true jika kedua kondisi benar. Contoh, true dan false akan menghasilkan nilai false. Sedangkan true dan true menghasilkan nilai true. Yang selanjutnya adalah or atau gitu. Mengembalikan true jika salah satu kondisi benar. Contoh, true atau false menghasilkan nilai true. Yang terakhir adalah not. Mengembalikan nilai boolean jika suatu ekspresi true, maka not true akan menghasilkan false dan sebaliknya. Contoh, not false akan menghasilkan true. Jadi merupakan sebuah pengembalian nilai kebalikannya. Oke, yang itu saja. Sekian dan terima kasih dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua.